Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun Anda berada, khususnya yang masih tetap setia dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan berbincang-bincang, mengajak Anda untuk membahas masalah gangguan kecemasan, anxiety, depresi, dan psikosomatik. Dalam hal ini, tema yang saya angkat adalah menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar video-video saya sebelumnya. Nah, mudah-mudahan hal ini juga bisa membantu pencerahan buat teman-teman yang mengalami permasalahan yang serupa. Jadi, pertanyaan pertama yang sering muncul di kolom komentar biasanya, apakah gangguan kecemasan, depresi hingga psikosomatik bisa sembuh secara total? Menurut pandangan saya dan apa yang saya alami, saya rasakan gangguan kecemasan, depresi hingga psikosomatik bisa sembuh secara total. Nah, kemudian muncul pertanyaan berikutnya, kalau sudah sembuh total, bisa nggak kambuh lagi? Harusnya orang yang sudah berpengalaman dengan masalah gangguan kecemasan, depresi hingga psikosomatik, dia akan tahu caranya, cara mengatasinya. Kalau sudah sembuh total ya sembuh, artinya nggak ada kemungkinan untuk kambuh. Tapi sebagai gambaran saya kasih ilustrasi. Orang yang mengalami gangguan kecemasan, depresi maupun psikosomatik pasti punya akar permasalahan sebelumnya yang melatar belakangi mengapa orang tersebut mengalami gangguan kecemasan, depresi hingga psikosomatik. Karena ada yang menyampaikan ini faktor keturunan, terus kemudian juga faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hidup sehari-hari, entah itu masalah keuangan, perasaan hancur dikhianati, konflik keluarga, konflik dengan pasangan, dan lain sebagainya. Tentu saja permasalahannya beragam. Tapi kita ambil contoh yang sederhana. Katakanlah seseorang putus cinta. Dia menjalin hubungan yang sudah sekian lama, bahkan sudah merencanakan hari pernikahan, tapi kemudian hubungannya kandas karena ada sesuatu hal. Nah, kondisi tersebut akhirnya memicu orang tersebut depresi hingga mengalami gangguan kecemasan dan psikosomatik. Nah, tentu saja seandainya orang tersebut bisa mengatasi permasalahan yang dia alami dan akhirnya dia bisa sembuh secara total, kemudian orang tersebut menjalin hubungan yang baru atau menjalin hubungan dengan orang yang lama, ada komitmen baru. Nah, kemudian terjadi permasalahan lagi, permasalahan yang hampir mirip-mirip dan serupa. Kemudian hubungannya kandas lagi. Nah, harusnya karena dia sudah berpengalaman mengatasi permasalahan yang serupa, dia sudah sadar bahwa kalau saya terpuruk justru nanti saya akan depresi dan cemas serta psikosomatik, ngerepotin diri saya sendiri. Dan akhirnya dia memilih cara untuk menjadi orang yang tenang, dewasa, dan ikhlas dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi. Harusnya tetap dia memiliki perisai, tameng, ya, artinya kalau ada hal yang sama dia sudah bisa menyimpulkan sendiri, kalau saya begini nanti akibatnya begini. Nah, demikian juga teman-teman semua. Orang yang sudah sembuh total dengan latar belakang permasalahan yang dia hadapi, harusnya permasalahan itu sebagai pembelajaran agar orang tersebut di kemudian hari menghadapi permasalahan yang serupa atau berbeda, dia sudah bisa menyikapi dengan bijaksana karena dia memahami kalau seandainya dia sampai cemas, depresi, psikosomatik yang repot diri sendiri dan orang lain.
Nah, jadi tapi ada juga orang yang memiliki ya jiwa-jiwa yang melo, yang lemah dan lain sebagainya. Memang masalah perasaan kita tidak bisa menghakimi seseorang ya. Kita anggap bahwa wah putus cinta hanya masalah sederhana. Wah perceraian hanya masalah sederhana. Tinggal nikah lagi, tinggal cari pasangan yang lagi. Oke, ada orang yang komentar seperti itu. Tapi bagi orang yang merasakannya sendiri, tentu saja tidak sesederhana itu kalau berhubungan dengan perasaan. Luka di tubuh, misalnya kita jatuh dari kendaraan, sebulan 2 bulan luka itu bisa mengering. Tapi luka disakiti, dikhianati, dikecewakan biasanya akan membutuhkan proses yang lama agar mentalnya bisa stabil. Nah, teman-teman semua, jadi pada kesimpulannya bahwa kalau seandainya orang itu sudah sembuh, apakah dia akan kambuh lagi? Harusnya sih tidak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan kambuh lagi seandainya dia tidak memetik hikmah dari apa peristiwa yang dia alami. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang selanjutnya. Untuk sembuh dari gangguan kecemasan psikosomatik, depresi, cara mudahnya gimana sih itu ya? Ya cara yang mudah, yang gampang ya tentu saja datang ke profesional yang tepat ya. Kalau ada permasalahan datangnya ke psikolog, konsultasi, punya permasalahan saya tidak bisa mencari solusinya nih gimana. Nah karena kapasitasnya seorang profesional, tentu saja rahasianya terjamin dan juga akan ditangani dengan profesional. Kemudian kalau sudah berdampak ke bagian tubuh psikosomatik, pasti direkomendasikan ke psikiater ya. Psikiater kapasitasnya sebagai dokter jiwa, tentu saja di samping memberikan solusi juga memberikan resep-resep obat-obatan karena sejatinya psikiater adalah seorang dokter. Nah, tapi tidak semua orang memiliki kondisi yang memungkinkan untuk konsultasi maupun berobat. Di samping mungkin faktor biaya ya, biaya konsultasi, biaya pengobatan ataupun mungkin aksesnya ya. Saya sendiri justru dulu belum pernah konsultasi maupun ke psikiater karena yang pertama tadi saya sampaikan masalah biaya dan juga mungkin tinggalnya di daerah ya jauh dari kota sehingga untuk mencari profesional yang tepat susah kalau tinggalnya di daerah. Nah tapi hal ini juga tidak menyurutkan mental untuk berjuang untuk sembuh karena sejatinya menurut berdasarkan pengalaman yang saya alami bahwa kalau disimpulkan gangguan kecemasan, depresi maupun psikosomatik secara medis bukan penyakit ya, tapi kategorinya adalah gangguan perasaan. Nah, gangguan perasaan kalau berlarut-larut tidak ditangani memang ya berdampak kepada bagian tubuh yang disebut psikosomatik. Artinya tubuh jadi ikut berdampak. Sama aja lah orang yang normal pun ketika dia memiliki emosi yang tidak stabil, dia akan merasakan sendiri tubuhnya terdampak. Orang yang takut biasanya urat-urat, otot-ototnya menjadi tegang, persendiannya tegang. Orang yang marah misalnya ya, dia tidak mengalami psikosomatik, tapi reaksi yang dia berikan, emosi yang dia alami akan berdampak pada tubuh. Tekanan darahnya meningkat misalnya, orang yang marah, orang yang dendam misalnya, dia akan kehilangan fokus. Lama-kelamaan kepalanya jadi pusing, puyeng ya, karena bekerja terus-menerus memikirkan suatu hal yang sama dengan perasaan marah dan emosi. Nah, demikian juga orang yang sedih, orang yang kecewa, pasti akan berdampak kepada tubuh yang menjadi malas, pesimis,
frustasi, akhirnya rebah-rebahan, dan juga lama-kelamaan tubuh akan berdampak ya, tekanan darah dan lain sebagainya, yang terutama bagian lambung ada hormon kortisol, aktivitasnya meningkat ya, sehingga mengalami GERD ya, sering bersendawa, kemudian jantung berdebar, telinga berdenging, mata rabun, jalan seloyongan, vertigo, dan lain sebagainya. Ya, konsekuensinya seperti itu teman-teman, nggak usah diuraikan juga, kita udah sering kita bahas. Dampak-dampak psikosomatik sensasinya banyak banget ya, setiap orang mungkin ya hampir-hampir mirip lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah kemudian jadi kalau muncul pertanyaan selanjutnya, kalau gitu obat-obatan herbal ataupun obat-obatan tradisional yang disarankan di internet atau dari orang-orang itu benar nggak sih? Misalnya larutan kunyit ya, misalnya parutan kunyit, terus kemudian tepung kanji ataupun obat-obatan lainnya lah ya. Dalam hal ini saya nggak ngendos obat-obatan, nggak sedang iklan, karena memang kapasitas saya hanya memberikan masukan, karena saya sembuhnya tanpa obat. Walaupun awal-awal ya dulu berjuang, saya juga mengikuti saran-saran yang banyak di media sosial maupun di internet, contohnya parutan kunyit, kemudian tepung kanji ya pernah saya coba ya, terutama yang sering obat-obatan yang berhubungan dengan asam lambung ya, larutan yang biasanya berwarna putih mengandung rasa peppermint ya, mentol. Tapi apakah hal itu berdampak signifikan ya? Kalau menurut saya sih kayaknya nggak berdampak ya, karena saya nggak ngerasa setelah minum ataupun mengkonsumsi obat-obatan tersebut, resep-resep tersebut membuat saya jadi sembuh gitu ya. Tapi mungkin setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya, ada yang memang membaik dan lain sebagainya. Tapi karena kapasitas saya hanya menyampaikan bahwa kalau disembuhkan tanpa obat pun bisa gitu ya. Jadi tema yang akan saya sampaikan adalah mengobati gangguan kecemasan tanpa obat gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau coba ya silakan saja, justru dianjurkan, apalagi kalau berobat ke profesional yang tepat ya, seperti psikiater, atau konsultasi ke profesional yang tepat seperti psikolog. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering disampaikan juga, apakah gangguan kecemasan bisa sembuh secara cepat? Padahal kan inti permasalahannya hanya itu-itu saja, tapi kok bisa lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Nah pertanyaan itu juga sering, berapa lama sih sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk sembuh secara total? Jawaban-jawaban itu sebenarnya relatif ya, karena yang tadi saya sampaikan berhubungan dengan perasaan. Bagi beberapa orang mungkin bisa seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, atau bahkan ada yang bertahun-tahun. Seperti halnya contoh kasus yang tadi saya sampaikan yang gampang lah ya, contohnya anak muda yang menjalin hubungan tapi hubungannya kandas ya, masalah percintaan lah contohnya yang gampang untuk orang-orang generasi milenial ya, patah hati. Nah kemudian kenapa orang itu susah sembuh setelah mengalami gangguan kecemasan, padahal gara-gara hanya patah hati? Ya selama dia tidak move on, tidak mencoba untuk memulai kehidupan yang baru, jadi alam bawah sadarnya masih mengingat-ingat terus ya peristiwa-peristiwa yang indah tapi menyakitkan tapi indah, terus kemudian marah lagi, dendam ya. Yang namanya cinta pasti sejuta perasaan ya. Nah emosi kita serasa diaduk-aduk
Kadang-kadang mengingat kenangan indah, tapi kadang-kadang muncul kebencian, benci dan cinta, sedih dan lain sebagainya. Nah, emosi-emosi itu kalau misalnya tidak bisa dicari jalan keluarnya, menyelesaikan masalah, ya akan terus-menerus menimbulkan dampak kepada bagian tubuh kita, karena itu masuknya ke alam bawah sadar. Jadi kadang-kadang memang manusia nggak bisa, artinya membohongi perasaan sendiri. Kalau ada yang menyampaikan, eh, gimana sih cara melupain orang yang menyakiti kita gitu ya, melupakan masalah ya. Kalau saya jawab ya sebenarnya nggak ada cara ya, artinya orang-orang masih dalam kondisi muda, nggak linglung ataupun nggak pikun, pasti ya akan selalu teringat, apalagi objek itu objek yang paling berpengaruh ya di dalam pikiran kita, pasti akan selalu ingat terus gitu. Jadi solusinya bukan cara melupakan, tapi cara kita memberi arti terhadap peristiwa tersebut gitu. Misalnya kalau salah satu contoh orang tersebut bahwa memberikan arti, tanpa kamu hidupku terasa tidak berarti. Nah, arti yang dia berikan justru akan membuat suasana hatinya menjadi semakin kacau, karena dia merasa bahwa tanpa dia saya nggak bisa bahagia. Nah, jadi judulnya salah memberikan arti itu ya. Padahal orang tersebut sudah jelas-jelas menyakiti dan mengkhianati. Tapi coba kalau artinya dirubah. Misalnya, oke, saya memang mencintai kamu, menyayangi kamu, tapi mungkin ini cara Tuhan untuk memberikan saya pengalaman, kemudian memberikan peluang bagi saya untuk mencari pendamping yang baru, orang yang tepat, orang yang bisa mengerti saya seutuhnya, menerima diri saya apa adanya. Nah, arti-arti yang baru yang tadi disampaikan itu membuat pikiran dan perasaan kita menjadi sejuk gitu ya. Memang tidak mudah, tidak gampang, karena setiap orang juga pasti memiliki suatu kondisi mental yang berbeda-beda. Itu hanya sekedar contoh ya, karena kalau disebutkan satu persatu permasalahan orang itu banyak banget. Ada masalah finansial, keuangan, bangkrut, terus kemudian ada yang masalah konflik keluarga, masalah tekanan pekerjaan, masalah cita-cita yang gak tercapai dan lain sebagainya. Semua orang itu pasti memiliki cerita yang beda-beda, dan ujung-ujungnya kalau peristiwa itu nggak bisa diselesaikan, nanti akan berdampak kepada kesehatan mental kita ya, seperti depresi, gangguan kecemasan, serta psikosomatik. Nah, kemudian kalau kita tarik benang merahnya, bahwa orang-orang yang bisa sembuh itu orang-orang yang bisa mengambil keputusan. Ya, artinya selama orang tersebut sanggup membuat keputusan, dia membuat langkah yang baru untuk memulai lembaran hidup yang baru, seperti halaman buku ya. Oke, cerita lama kita tutup, terus kemudian cerita yang akan datang juga enggak akan saya tulis, karena saya fokus kepada lembaran halaman hidup yang sedang saya jalani. Nah, kalau punya metode prinsip seperti itu ya sangat bermanfaat ya. Jadi dia tidak terkekang, terbebani dengan cerita masa lalu. Dia juga nggak berhayal, memikirkan masa yang akan datang, tapi lebih fokus menikmati, mencintai kehidupan yang sedang dia jalani. Makanya banyak juga orang yang merasa cemas, depresi, terus kemudian lain-lain ya, psikosomatik, gara-gara terlalu fokus memikirkan masa depan. Itu juga ada kasus yang seperti itu. Nah, saya ambil suatu contoh peristiwa yang dialami oleh orang yang saya kenal. Jadi ini cerita nyata ya, dan mudah-mudahan dengan cerita ini kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, bahwa sebenarnya
orang lain juga memiliki permasalahan yang begitu hebatnya, tapi dia bisa melewatinya dengan baik-baik saja tanpa mengalami gangguan kecemasan, depresi, hingga psikosomatik. Ada orang yang saya kenal, dulu dia mengalami musibah, rumahnya terbakar. Sedangkan rumah itu rumah toko ya, jadi dia memiliki usaha di situ, harta bendanya di situ, aset-asetnya di situ. Ada kebakaran hebat, ada percikan api dari dapur yang mengakibatkan seisi rumahnya terbakar dan tidak terselamatkan lagi harta bendanya. Bahkan anggota keluarganya, anak-anaknya banyak yang menderita luka bakar. Kemudian sang suaminya lagi nggak ada di rumah nih, lagi keluar daerah ya, ke daerah lain. Kemudian yang bersangkutan dihubungi, disusul, kemudian dia pulang. Pas pulang melihat rumahnya tinggal puing-puing ya, arang ya, dan sisa api yang masih menyala. Tapi saya salut ya, ketika orang-orang kelihatannya sangat bersimpati, berempati ya, menenangkan sambil memberikan motivasi agar orang itu, si suaminya itu tetap bersabar. Orang tersebut justru kelihatan rileks dan santai ya menanggapi peristiwa seperti itu. Saya ingat yang dia sampaikan bahwa yang sudah terjadi ya sudah gitu. Artinya memang jalan cerita yang harus saya alami seperti ini gitu. Akhirnya wah, orang-orang kelihatannya ya, saya salut lah dengan cara berpikir dia yang rileks ya, tidak panik, tidak menyalahkan dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya dia berdiskusi dengan keluarganya, saudaranya, dan dia meminta tolong agar dia diberikan ongkos. Dia ingin menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri ya, negaranya nggak saya sebutkan. Nah, singkat cerita, ditolonglah sama saudara-saudaranya ya, ongkos untuk berangkat jadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 10 tahun kemudian lah, emang butuh proses yang lama ya. Dia pas kerja jadi tenaga kerja Indonesia rutin mengirimin uang kalau dapat gajian ke keluarganya. Dia juga mengumpulkan uang untuk bekal nanti memulai hidup baru. Dan 10 tahun yang akan datang kemudian dia pulang kembali ke rumahnya dengan perbekalan yang lumayan banyak ya, dengan gaji-gaji yang dia kumpulkan. Akhirnya dia bisa membuat rumah yang baru, kemudian juga melanjutkan usaha yang sama ya, membuat toko baru, dan bersyukur dia akhirnya bisa bangkit dengan kehidupan yang lebih baik lagi, justru lebih berkualitas, lebih maju berkembang daripada sebelum dia mendapatkan musibah. Artinya orang-orang yang memiliki mental tangguh dapat berpikir secara jernih. Biasanya dengan ujian yang hebat seberat apapun, orang tersebut bisa berpikir dengan jernih tanpa harus menyalah-nyalahkan oleh orang lain ya, dengan peristiwa musibah yang terjadi. Nah, memang kadang-kadang banyak kasus diantaranya orang-orang yang sulit bangkit ketika kita mencoba untuk menyalah-nyalahkan orang lain, walaupun pada prinsipnya orang tersebut benar-benar dilukai ya, dia ditipu, dihianati, disakiti, kemudian dikecewakan, apalagi pokoknya benar-benar lah dia dibully atau korban dari kejahatan orang lain. Tapi bagaimana lagi, kita memang kalau kita mencoba untuk dendam, marah, benci, kecewa, yang terjadi bukannya kita tambah sembuh ya, mental kita terobati. Seperti orang yang dendam misalnya, kalau kamu menyakiti saya juga bisa menyakiti kamu. Nah, misalnya punya prinsip seperti itu, justru itu akan membuat kita fokus terhadap suatu permasalahan
objek pikiran yang negatif. Ya dampaknya orang tersebut rawan dengan gangguan kecemasan, depresi hingga psikosomatik ya, karena tekanan darahnya pasti nggak stabil. Hormon kecemasan, hormon kortisol akan berdampak kepada bagian pencernaan kita, jadi kena GERD dan lain sebagainya. Pikiran jadi overthinking terus gitu ya. Nah makanya agama juga melarang keras orang-orang memiliki pikiran berburuk sangka, dendam dan lain sebagainya, walaupun benar-benar orang itu sebenarnya korban kejahatan dari orang lain. Jadi kalau disimpulkan, sebenarnya gangguan kecemasan, psikosomatik, depresi gampang-gampang susah ya, karena ini menyangkut masalah perasaan seseorang. Manusia memang makhluk yang memiliki perasaan, dan perasaan itu sensitif. Laki-laki dan perempuan samalah memiliki perasaan. Jangan berpikir hanya perempuan terus laki-laki, padahal survei membuktikan laki-laki juga banyak yang mengalami gangguan depresi, gangguan kecemasan, serta psikosomatik. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwa untuk bisa sembuh gangguan kecemasan tanpa mengkonsumsi obat, artinya ya membentuk mindset kita yang baru, membentuk karakter kita yang baru, menjadi orang yang lebih ikhlas. Kalau ikhlas itu diibaratkan itu seperti air di atas daun talas ya. Ada hujan atau disiram air, tapi si air itu nggak membasahi daun itu, seperti ada pelumas pelicin. Ikhlas juga seperti itu. Kita ditampar, diludahi orang, dihina, dicaci maki, tapi kita tetap ikhlas. Ikhlas bukan berarti kita mentolerir kejahatannya dia, tapi kita hanya ingin berdamai dengan diri sendiri. Sebenarnya nenek moyang kita, generasi-generasi pendahulu kita itu sebenarnya orang-orang yang ikhlas. Kita ingat di buku sejarah bangsa kita diceritakan, bangsa ini dijajah selama ratusan tahun oleh orang asing ya. Tapi kita bisa memaafkan para penjajah-penjajah itu. Dalam buku sejarah tidak diajarkan bahwa kita harus dendam. Kita kalau ketemu orang dari negara ini yang dulu menjajah kita, kita hajar kan, enggak kan? Kita enggak diajarkan seperti itu. Kemudian kalau kita pokoknya enggak mau berhubungan lagi, hubungan apapun dengan negara ini, atau kalau bisa kita menyerang balik, punya perasaan dendam, kan enggak juga. Orang tua kita atau sejarah menyampaikan bahwa yang sudah ya sudah, kita memulai lembaran baru, tapi kita memperingati hari kemerdekaan agar kita ingat bahwa oh dulu sejarahnya begini, agar kita sadar bahwa jangan sampai di kemudian hari bangsa kita mengalami kasus yang sama, dijahatin oleh para penjajah. Nah seperti itu. Memaafkan bukan berarti kita melupakan apa yang sudah dia lakukan, tapi supaya kita sadar dengan hal ini seperti sebuah pengalaman sebagai guru saya, agar saya nggak segampang itu nanti kalau ada orang yang menyakiti diri kita ya. Artinya kita sudah memiliki pelajaran, oh orang ini karakternya sifatnya begini. Kita memaafkan, tapi kita bukan berarti melupakan ya. Ini hanya bertujuan agar kita berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, kalau lebih tenang lagi ya, yang lebih mantap lagi, sebenarnya itu semua sudah diuraikan lengkap dalam ilmu agama ya. Jadi sebenarnya kalau manusia ya, kapasitasnya kita sebagai makhluk yang beriman, segala macam persoalan hidup sebenarnya sudah diceritakan dalam ilmu agama ya. Jadi tinggal bagaimana kita bisa mempraktekannya. Karena kadang-kadang ya saya akui diri saya sendiri kadang-kadang muncul sifat munafik. Munafik dalam pengertian kita tahu, sebenarnya kita tahu oh dalam ajaran ilmu agama seperti ini, kalau kita menghadapi masalah harus sabar, harus ikhlas. Cuma permasalahannya kita nggak bisa menjalaninya,
Kita hanya bisa menceritakan ke orang lain, memberikan semangat, tapi kalau kita menjalaninya sendiri belum tentu bisa. Nah, itu munafik. Kadang-kadang kita tahu tapi kita nggak mempraktekannya. Nah, makanya seperti yang dulu disampaikan, iman itu bukan berarti poinnya hanya percaya dengan keberadaan Tuhan saja, tapi iman juga kan, rukun iman ada dalam ilmu agama disebutkan ada 6 ya. Iman kepada Tuhan, kepada Rasulnya, kitab sucinya. Dalam ajaran agama yang lain pasti disebutkan juga ya, mungkin berbeda-beda ya, tapi ajaran-ajarannya di situ pasti adalah petunjuk tentang masalah iman ya. Nah, dalam hal ini makanya saya bukan berarti menasehati ya, tapi kadang-kadang ketika kita dalam kondisi gangguan kecemasan, depresi, psikosomatik, itu nggak butuh nasihat, karena orang dewasa pasti sebenarnya sudah ngerti ya apa yang harus dia lakukan. Yang dibutuhkan itu sebenarnya dukungan bahwa oh ya, kalau kamu punya masalah seperti ini, tenang, saya juga pernah mengalami masalah yang sama, tapi saya tetap ada di samping kamu dan akan membantu kamu nggak akan saya tinggalkan. Nah, dalam hal ini memang dukungan orang lain yang paling dibutuhkan. Nah, kalau dipikir sebenarnya orang depresi yang diharapin apa sih? Orang yang kecemasan yang paling dia inginkan apa? Sebenarnya gampang, permintaan maaf dari orang yang pernah menyakiti diri kita gitu. Kayaknya kita senang banget kalau orang yang sudah bersalah ya dengan diri kita, terus dia minta maaf terhadap diri kita, pasti hati kita akan plong gitu ya. Tapi kadang-kadang kan nggak mungkin ya, orang-orang justru yang menyakiti kita, mengecewakan kita, dia nggak merasa bahwa apa yang dia lakukan benar-benar sudah menghancurkan hidup kita. Sebenarnya kalau orang itu meminta maaf aja terhadap kita, mungkin itu akan membuat kita lebih gampang untuk sembuh ya, lebih gampang untuk sembuh. Apalagi kalau kita didukung oleh orang-orang yang ada di terdekat kita, lingkungan orang-orang yang ada di dekat kita mendukung kita, entah itu keluarga, pasangan, atau siapa, sahabat dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang orang yang depresi, gangguan kecemasan, serta psikosomatik itu hidupnya merasa sendiri ya, seolah-olah dia hanya berjuang sendiri. Orang lain gak ada yang mengerti apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Nah, memang ya hal itu karena frekuensinya berbeda, sinyalnya lagi berbeda ya. Jadi orang-orang yang merasa depresi juga harusnya bisa sadar bahwa satu sisi orang lain nggak merasa apa yang kita rasakan ya, memang nggak bisa ya, karena orang lain mereka mungkin dalam zona yang lagi happy, yang lagi senang, dia nggak tahu orang yang sedih itu rasanya gimana gitu ya. Jadi kalau orang yang misalnya mengalami masalah patah hati ya, dia hanya bisa bercerita sama orang yang pernah ngalamin patah hati ya, jadi dia bisa sharing dari hati ke hati. Atau orang yang mengalami bangkrut dalam usaha, dia hanya bisa dimengerti oleh orang yang mengalami permasalahan yang serupa. Demikian juga kalau orang itu dikhianati, ditipu, atau orang itu memiliki cita-cita yang dia inginkan tapi tidak tercapai, nah dia sebenarnya akan lebih nyambung, akan terkonek dengan orang yang mengalami permasalahan yang sama. Tapi pada kesimpulannya, ilmu dari segala ilmu yang paling tingkat tinggi sebenarnya adalah ya ikhlas dan sabar ya. Jadi kadang-kadang kita hanya bisa ngomongin tentang ikhlas, tentang sabar, tapi ngejalaninya setengah mati. Nah, semua itu sebenarnya kalau kita renungi baik-baik, kita renungi dalam-dalam, itu sebenarnya upaya dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk mendewasakan diri kita. Itu justru yang dulu saya rasakan ya. Saya dulu pernah merenungi juga seperti itu, yang akhirnya membuat saya merasa plong ya. Saya mencoba berpikir positif. Dengan cara apa? Dengan cara ya saya merenungi lagi, siapa sih diri saya itu ya. Misalnya saya lahir dari seorang ibu. Waktu lahir saya nggak kenal siapa-siapa.
nggak membawa apa-apa dalam keadaan telanjang, nggak bisa bicara, hanya bisa menangis dan nggak mengerti apa-apa tentang dunia ini. Akhirnya saya tumbuh menjadi seorang anak-anak ya, dibimbing oleh orang-orang yang terdekat ya. Akhirnya setelah usianya 7 tahun sekolah, diajarin membaca, menulis, dan di situ ketemu teman-teman baru, dan selanjutnya. Artinya kadang-kadang banyak orang yang sering marah, sering ngamuk, merasa kehilangan, padahal awal-awalnya dia tidak memilikinya gitu ya. Misalnya ada orang yang bangkrut, kehilangan uang, harta benda, padahal waktu lahir dia nggak membawa apa-apa. Ada orang yang kecewa, sedih, depresi, kehilangan pacar, kehilangan pasangan hidup, istri, suami, dan lain sebagainya. Waktu lahir juga dia hidup lahir sendirian, kecuali yang lahir kembar ya, ada temennya di dalam perut. Tapi coba kita lahir nggak kenal siapa-siapa, kenapa kita harus sedih ketika dewasa kita ditinggalkan oleh orang lain? Demikian juga ketika kita disakiti, ketika kita dikhianati, dan lain sebagainya. Ketika lahir kita nggak tahu apa-apa tentang dunia ini, ya, nggak tahu masalah perasaan. Nah, setelah dewasa, oh, ternyata ada perasaan dikhianati, ada perasaan dikecewakan, dan lain sebagainya. Kehidupan memang misterius ya, tapi kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hidup itu hanya sebentar. Kita saling mengingatkan dalam hal ini. Umur manusia nggak nyampe ribuan tahun ya. Jadi kadang-kadang yang kita kejar-kejar, yang kita tangisi, yang kita kecewakan, itu semua tidak berarti ketika kita sudah menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ibaratnya seperti spoiler film tuh kan, di YouTube banyak tuh spoiler film ya, seperti rangkaian cerita nanti endingnya seperti ini. Kehidupan manusia juga seperti itu kan, kita udah tahu spoilernya seperti apa. Lahir, anak-anak, dewasa, tua, akhirnya kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa lagi. Jadi siklusnya seperti itu, flowchartnya seperti itu. Jadi endingnya kita udah tahu kan, bahwa kita nanti ujung-ujungnya akan kembali menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi apapun ya yang teman-teman rasakan, kita harus tetap berpikir positif kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa semata-mata yang terjadi di dalam diri kita itu adalah skenario yang terbaik. Untuk apa? Untuk mendewasakan diri kita, untuk menguji keimanan kita. Keimanan kita itu kaleng-kaleng enggak gitu ya? Apakah kita beriman, bertakwa, rajin ibadah hanya dalam keadaan senang saja ya? Terus kemudian ketika kita lagi susah, kita justru melupakan ya, maki-maki, atau bahkan merusak keimanan kita sendiri. Makanya yang paling ditakutkan sebenarnya masalah gangguan kecemasan, depresi, psikosomatik, itu merusak iman ya. Kita jadi malas ibadah, bawaannya marah-marah, nambah-nambahin dosa ya, tiap hari ngamuk-ngamuk, malas nyusahin orang lain, karena kan kerjaannya rebahan, tiduran, nggak melakukan hal-hal yang produktif. Bahkan muncul niat-niat jahat, balas dendam, menyakiti diri sendiri kadang ya, melukai diri sendiri atau melukai orang lain. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dikuatkan imannya, dikuatkan kesabarannya ya. Terutama ya ikhlaslah dalam menghadapi segala ujian yang sedang kita jalani. Nah teman-teman, seperti itu ya motivasi yang ingin saya sampaikan. Nanti saya juga pengen sharing-sharing ya, mungkin masalah yang lain yang berhubungan dengan masalah gangguan kecemasan. Karena kita sadar ya bahwa masalah gangguan kecemasan, depresi, psikosomatik itu kadang-kadang nggak cukup hanya ngomongin berapa menit atau sejam 2 jam ya. Kadang-kadang ureanya ya, yang namanya manusia hidup lah, pasti penuh dengan dinamika ya. Hari ini kita menghadapi peristiwa seperti ini, besok kita menghadapi peristiwa yang nggak tahu ya, yang terjadi, yang akan datang seperti apa. Nah saya juga demikian, bukan berarti saya pribadi yang tangguh-tangguh banget ya. Justru saya cerita kayak gini juga karena saya pernah mengalami kondisi-kondisi terpuruk ya, susah untuk bangkit.
Lama-kelamaan saya yakin bahwa oh ya, ini hanya ujian. Imannya saya kuatkan lagi. Nah, justru memang tugas manusia itu untuk saling menguatkan. Karena yang saya sampaikan gak butuh banyak nasihat sebenarnya. Nasihat itu ada di dalam keimanan diri kita sendiri. Nah, jadi kita hanya ingin mengetuk kepada teman-teman yang mungkin merasa kok saya susah untuk sembuh, merasa pesimis gitu ya. Jadi untuk bisa bangkit, bisa punya rasa optimis, yang saya sampaikan pertama bahwa gangguan kecemasan, depresi maupun psikosomatik bisa sembuh secara total. Kemudian yang tadi disampaikan juga oleh saya bahwa tanpa obat juga bisa sembuh. Ya kalau teman-teman punya uang, punya budget ya, bisa konsultasi ke psikolog ya untuk menyampaikan segala keluh kesah ya, masalah yang sedang teman-teman hadapi. Nah, kalau sudah berdampak kepada bagian tubuh ya datangnya ke psikiater ya, ke dokter jiwa, karena dokter ya pasti bisa diberikan resep obat ya. Nah, jadi cara mudahnya ya seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang ingin menyembuhkan secara mandiri, ya bisa sembuh tanpa obat ya dengan cara yang tadi disampaikan. Mindsetnya kita rubah ya. Pola pikirnya kita rubah, yang seperti uraian yang tadi saya sampaikan. Nah, itulah bincang-bincang yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat saya juga ya, agar saya juga menjadi pribadi yang sabar, ikhlas. Dan juga buat teman-teman semua, dukungan moral agar teman-teman juga punya harapan untuk sembuh, keyakinan untuk bisa menikmati kehidupan indah yang bahagia, dan bisa melanjutkan aktivitas yang produktif lagi, lebih baik dari jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum teman-teman menderita masalah ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.